lagi bersama gua J David di channel Spek Auto. Di konten ngobrol otomotif. Nah, motif itu sendiri kita ada tempat yang spesial dan tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah konten yang pertama dan tempatnya sendiri sangat ajib, yaitu di FA Project, dan tamunya sendiri itu adalah tamu yang spesial, yaitu Mas Pedu. Mas Pedu ini sendiri itu punya mobil Honda Maestro. Nah, bener ya Mas ya, Honda Maestro ya. Nah, kita akan tanya-tanya mobilnya secara detail dan kenapa dia milih mobil ini. Oke Mas, Mas, mobil ini sendiri ini tahun berapa nih Mas? Ini basicnya Maestro tahun 93. 93 ya. Gitu. Nah, Mas, mobil ini kan tahun 93. Dulu awal ngambil mobil ini tahun berapa nih Mas? Kalau untuk mobil ini saya udah piara udah lama ya, dari tahun 2012 itu saya udah pakai mobil ini dari zaman SMA lah. Zaman Dari SMA. zaman SMA, awal-awal SMA gitu dapat mobil ini. Gitu. Nah, kan dari sekian banyak mobil nih Mas ya, kan banyak pilihan mobil. Nah, kenapa Mas ngambil mobil Honda Accord Maestro ini? Kan banyak pilihan yang lain. Kok langsung pingin jatuh cinta nih sama Honda Maestro nih kan? Karena kan mobil ini kan tua gitu loh Mas. Iya. Terus kan, Jadi ceritanya gini, dulu itu kakek saya suka banget sama mobil ini. Jadi sebelum ini saya pakai Kijang Super karena kakek saya itu memang hobi sedan Honda. Nah, kemudian ada orang ngajak tukeran sama mobil Kijang itu, ya udah suka. Cuman dulu ya memprihatinkan sih bahannya. Ya bahan banget lah ibaratnya, bisa jalan aja udah syukur. berarti dulu memang ambilan mobil ini pas tahun 2012 tuh ya nggak, kondisinya nggak kayak gini ya? Enggak, Masih itu bahan bener ya? bahan total. Jadi kalau zaman dulu itu ibarat ngomong gimana ya? Ya kita pakai panas kepanasan, kita hujan kehujanan. Ya bener, emang awalnya sedih banget ya bro. Iya, sedih-sedih banget. Oke Mas, nah ini dulu awal restorasinya langsung dulu dari bahan itu langsung direstorasi atau memang awalnya pakai dulu aja tuh gimana? Nah ceritain dulu nih awalnya gimana? Dulu tuh terus terang aja, saya pakai mobil ini dulu malu. Karena satu mobil tua, terus jelek, terus pokoknya enggak banget deh. Tapi ya namanya adanya mobil itu dengan keadaan seperti itu, ya coba pelan-pelan saya restorasi. Jadi pelan-pelan itu tahapnya step by step. Jadi saya nabung, sedikit-sedikit saya beli ini, sedikit-sedikit saya beli ini. Lama-lama gitu jadi juga gitu. Oh gitu ya, mantep bener itu ya. Kalau ini sendiri, mobil ini sendiri, Mas tuh konsepnya lari kemana nih mobil ini? Untuk ngomongin konsep, sebenarnya konsep yang paling utama itu mobilnya keren, bersih, Oke. apa ya? Yang penting nyaman dilihat mata. Kalau misalnya kayak modifikasi itu tergantung selera ya. Kebetulan saya pakai velg Mercy ini karena sesuai selera saya, jadi kelihatan lebih padat, lebih apa ya? Karena di jalanan di Lampung itu, wah nggak umum. Apa kurang? Banget. Nggak ini ya? Apa? Lomper itu di mana-mana. Nggak Sekarang rata kalau gitu misalnya ya? kita pakai ban kopel tipis, kita nggak bisa kemana-mana. Dengan kayak mobil ini, saya pakai sama keluarga saya juga. Apa ya? Mau kemana-mana tuh susah. Cuma segini doang ya. Kayak saya mau tempat tua saja harusnya cuma jarak cuma 2 kilo. Saya jadi muter 10 kilo jauhnya. Karena jalannya itu Karena sendiri jalan, posisinya. jalan. Tapi dulu memang konsep mobil ini sendiri memang dari tahun 2012 sampai sekarang memang konsepnya kayak gini atau gimana? Dulu nggak sering berubah. Itu ya pokoknya kita awal bahan itu ya bahan dari catnya abu-abu, dari kropos-kroposnya parah banget, kayak interior nggak ada ambilan sama sekali mobil ini. Tapi ya dengan semangat perjuangan ini ya lumayan juga, akhirnya lama-lama mencintai mobil ini. Jadi dulu dari awal memang karena keadaan, terus Ya akhirnya dijalanin terus, karena udah lama-lama pakai malah jadi seneng sekarang ya. lama-lama tuh dia lihat juga, mobil ini kok cakep juga Cakep ya. juga. Artinya itu kayak kalau
kalau misalnya di modif apa dirapi-rapiin masih oke lah. Oke, tetap ya. Tapi memang sih kalau mobil Accord Maestro ini memang dari dulu kan mobil tipe Accord ya terkenal dengan kenyamanannya ya kan. Iya. Terus apa ya ibaratnya kaki-kakinya lembut ya pokoknya nyaman hasilnya dingin ya. Memang dari dulu konsepnya kayak gitu sih memang. Jadi Mas juga kenapa dulu tertarik dengan situ awalnya keadaan terus menikmati malah jadinya sekarang jatuh cinta mobil ini Mas ya. Gitu ya. Sebenarnya di gaya kita tuh karena apa ya Mas? Effort tuh terlalu banyak gitu loh. Jadi kayak dari awal ngebangun dari nabung ibaratnya dari dana pelajar nih sampai bangun jadi begini tuh kerasa perjuangannya lah. Kita dari mesin kita rapiin, kita restorasi mesin, habis itu kayak body, terus kayak interior itu saya semua udah restorasi semua. Ya, karena kalau mobil yang udah berumur kan udah hampir kalau dari tahun Ya 93 berarti umurnya udah 29 tahun. Ya mau jalan ke 30 tahun itu kan memang udah berumur lah. Wajar lah kalau memang udah beberapa yang kropos dan lain-lain itu kan pasti ya. Nah memang basicnya Accord Maestro tuh nggak ada Accord Maestro yang nggak kropos. Bener-bener Honda lah ya. Mobil ini sendiri memang mobil satu-satunya memang buat harian atau memang ada mobil lain gitu kalau mobil ini? Sebenarnya mobil ini ya cuma ada ini aja, cuman berhubung saya kerjanya di rumah kayak ini kan, saya rumah saya di sini, bengkel saya di sini, saya jarang keluar kemana-mana, paling kemana? Paling cari alat mobil, spare part segala macam. Itu kalau pakai mobil ya kita apa ya waktunya kurang cepat lah ibaratnya. Lebih mobil gitu ya. Gimana ya? Mobil begini nih agak susah juga sih kalau dipakai jalan-jalan kayak di Lampung ini di metro pagi ya ampun jalannya orang semua. Berarti apa ya karena kondisi ini tapi memang tetap buat harian ini Mas mobil? Buat harian. Walaupun Buat harian. berarti dari tahun 2012 sampai sekarang tuh kurang lebih hampir 11 tahun yang pakai ini ya jadinya cinta lah ya. Ada ini nggak sih Mas? Kan namanya mobil ini satu-satunya dan ini kan berarti dan kondisinya juga pendek gitu kan nggak standar kan. Nah itu ada cerita nggak dulu kan keluhannya atau apa cerita lucu kan karena kan mobil ceper itu sendiri kan pasti banyak cerita lah gitu. Ceritanya sih rusak jalan aja sih Mas. Gitu Jadi ya? kalau mau milih-milih jalan mau kemana tuh kita harus tahu dulu jalan sana tuh bagus apa enggak. Nah kalau misalnya ini nyangkut itu ya kasihan juga nanti baru jalan dandan lagi. Tuh. Tapi memang Kalau misalnya kayak mogok atau apa alhamdulillah mobil ini nggak pernah mogok. bandel jadi Ya, mau kemana aja oke nggak pernah mogok. Yang penting isi bensin. Oh gitu ya. Tapi mobil ini pasti kan namanya mobil tua dan semua mobil lah pasti kan ada minus-minus. Nah, minus-minus mobil ini apa sih sebenarnya? Minusnya banyak minusnya. Kalau misalnya ngomongin Maestro itu banyak banget minusnya. Kalau kita ngomong plusnya standar ya, basic standar. Ya, standar. Nyaman pasti. Nyaman pasti kita bahas. Kalau buat tenaga ya kalau misalnya buat kerjaan itu cukup banget. Kalau ngomongin kekurangannya ya itu tadi pos. Ya, Kaki-kaki itu ya namanya udah tua terus part-part kaki-kakinya ini terlalu banyak busing-busingnya jadi ya habis ganti busing yang kanan kena yang kiri terus habis kena yang kiri yang atasnya rembet gitu ya. Muter aja begitu Ya, itu sih. cuman kan memang kalau ya apa ya ibaratnya sesuai lah kalau mobil itu pengen nyaman dan itu pasti ada minusnya juga ya gampang harus diganti banyak diganti kan karena part-partnya juga banyak yang Apalagi kalau misalnya ngomongin mobil buat ceper-ceperan gitu, itu banyak ininya, banyak pengorbanan lah, kenyamanan udah pasti potong, terus kayak apa ya, rute-rute yang harusnya kita bisa lewat, itu ya kita jadi muter jauh, ya. ibaratnya menghindari jalan-jalan yang kurang baik lah. Oh iya. Terus kalau kan ini udah ceper nih, itu
kondisi yang misalnya kan pernah lah nemuin yang jalan hancur gitu, pasti kan nyangkut. Dia kenanya kemana tuh? Apakah ke bagian mesinnya Kalau atau di jekan kakinya di Honda itu rata-rata itu memang mesinnya lebih pendek ya karternya. Biasanya sih yang mentok tuh di karter. Tapi kalau di mobil ini ya karena ini mobil saya tahu milih-milihnya paling kalau mau nyangkut knalpot. Karena kan saya udah pakai pipa yang 2,5 in. Jadi pipa yang gede agak ngelewer ke bawah gitu. Itu paling ini nyangkut. Berarti dulu kejadian yang pernah dialamin yang rata-rata itu ya untuk nyangkut di knalpotnya itu ya. Knalpot. Karena kan kayak wheelbase kayak kita mau nanjak ban depannya lolos, kan tengahnya kan tuh enggak tuh. Kayak dari bodi, dari pintu, dari bawah pintu itu sampai belakang pasti habis karena kenahan apa ya segitiganya itu loh, ban depannya loncat, belakangnya masih ketinggalan nih. Karena dia bentuk mobil Accord panjang terus bawah di kaki untuk injekan kaki di bawahnya tuh bentuknya ngau gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pinggir-pinggirnya aman malah tengahnya yang kena ya. Iya sih bener. Nah kan mobil ini udah keren banget ya, konsepnya menurutku cakep lah, fitmentnya bagus. Nah kita tanya-tanya apa aja sih yang diganti sama mobil ini. Kita lihat dari depannya dulu. Depannya kan udah keren banget ya. Untuk headlampnya, nah headlampnya sendiri ini mas kan udah diganti nih. Apa yang diganti nih headlampnya? Kalau headlamp itu sih kita custom pengetahuan itu diisi bilet ya bilet biasa aja. Oh pakai apa tuh? Berapa? Pakai bilet ukuran 2,5 in 4 biji. Karena mobil tua kan pasti apa ya? Iya, ini ya. Sekarang dalamnya mikanya tuh ya namanya mobil dari jelek lah ibaratnya. Kita mau beli headlamp juga harganya udah nggak masuk akal. Iya betul. Harganya nggak masuk akal, daripada kita beli baru kita custom aja apa yang ada. Gitu. Akalin itu pas dan ya pokoknya akal-akalan si miskin lah gitulah. Ini budget hemat iya. Ya kan. Tapi ya keren, tetap keren, mantap ya. Terus ini juga ya apa? Jadinya dari custom itu malah jadi lebih terang kan gitu ya. Nah, selain dari dampak depan ya Mas ya, dari headlampnya sendiri ganti bilet, terus apa lagi yang dirubah untuk dampak depan? Depan sih cuma itu aja sih. Kalau sebenarnya kalau kita main modif-modif itu di mobil ini belum kepikiran sih ya, karena kita nih kalau misalnya mikirin mobil kita yang rusak terus restorasi terus karena tua itu ya. Iya, karena waktu umum kita mikir restorasi belum, kalau misalnya cuma mikir restorasi kita nih nggak modif ya. Betul. Iya, pelan-pelan dinikmatin tapi tetap kita nyaman, enak dipakai gitu, benar. Masih bisa buat daily sama keluarga, sama anak istri, tetap masih nyaman, itu aman. Oh, jadi kita untuk depan ini perubahannya hanya headlamp doang. Tapi memang kalau untuk natanya masih bagus sih. Terus ya, garis-garisnya bagus lumayan. banget sih enggak ya, tapi ya lumayan lah. Ya, karena kebanyakan mobil-mobil Maestro untuk sampai tahun 2023 ya rata-rata malah lebih arah juga ini, tapi ini bagus nih apa ya, garis-garisnya masih lurus semua lah gitu. Ya itu karena kita restorasi sebelumnya. Restorasi. Ya sih, ya memang iya sih. Terus kalau depan udah ya. Kalau untuk sektor kaki-kaki, karena kaki-kakinya mantep nih. Velg pakai apa nih Mas? Kita pakai versi lah. Versi ya. Ini kan PCD-nya ini sendiri itu 114. Iya. Ini kan PCD-nya berubah nih berarti. Apa yang biar bisa masuk? Kita pakai adaptor. Tebelnya 2,5 cm. Ya, itu sih gitu aja. Kalau untuk kaki-kakinya ya standar kayak per doang mah, cuma dipotong cuma. Berapa ulir? Ini pernya pakai per apa tuh Mas? Kalau pernya per lem media. Oh iya. Babat. Karena kita kemarin pakai kalau per custom, rasanya nggak enak sama sekali. Oh gitu, keras ya gitu ya? Keras ya. Jadi nggak ngoper enak ya. Kita kan pengennya ngoper mobil pendek tapi nggak
juta. Karena ngejar fitmentnya bagus, tapi tetap nyaman dipakai. Benar. Memang kayak gitu sih guys. Jadi kita pengen ngejar keren, tapi ya kita nggak ninggalin yang kenyamanan juga gitu. Bener nih, masuk akal nih. Terus shocknya sendiri ada perubahan nggak? Kalau shock ini masih standarnya sih. Standar ya. Gitu. Karena kemarin mau shocknya mau dipotong juga, takut kandas cutternya. Oh iya, karena terlalu rendah. Iya. Perhitungannya juga. Tapi kalau kan ini udah perubahan dari velg standar ke velg Mercy kan pakai adaptor tadi kan. Kamu buat ngebut aman ya, masih aman ya. Saya coba sih aman-aman aja, nggak geter nggak apa sih ya. Ya itu kan. Mungkin ya karena pemasangan dan adaptornya juga yang center yang pas gitu kan. Center bore-nya pas ya? Pas Center ya? bore-nya ya tetap custom. Jadi ada. kita beli awalnya itu kan ini pas copotan dari Ija. Saya beli murah lah. Itu saya custom, saya pengen ke Maestro ini. Jadi center bore-nya ada diubah juga ya? Itu semuanya. Emang fitmentnya bagus gitu. Kalau untuk ukuran ban itu berapa nih? Karena memang tebel ya kan ban, tapi terus mantep lah garis. Kalau ban ini ukurannya 205 karena itu tadi saya pilih ban yang tebal itu karena dia mobilnya bisa jalan. Oh iya. Terus Siluet mata itu kalau misalnya ban yang tebal kayaknya mobilnya pendek banget, padahal mobil ini masih bisa dipakai harian. Kalau ini masih agak tinggi lah gitu. Jadi takutnya kalau misalnya saya kasih ban yang profilnya lebih tipis, nggak bisa jalan kemana-mana dong. Ya emang gitu sih Pak, memang kita ngejar dari yang tebel, velg tebel terus nyaman itu memang harus ban. Ya ban tebel terus ngejar kenyamanan juga nih. Ya. Iya sih Pak, gitu memang. Karena kan kalau jalanan di Lampung ini kalau kita pakai ban profil tipis, apa ya? Langganan tambal ban kayaknya ya. Iya. Terus nggak nyaman juga ya Pak, bener kan itu nggak nyaman sih. Memperpendek umur kayu kaki. Iya. Jadi ngejar kenyamanan, ngejar keren juga. Ini memang fitmentnya juga bagus sih Pak. Garis dengan kata sama fender tuh keren lah, cakep lah. Kalau bagian belakang Pak, ada yang dirubah nggak ya Pak bagian belakang? Kalau belakang itu ya standar juga, cuma paling ada tambahan Detail. Terus itu aja. Itu memang custom atau gimana tuh? Detail bukan Jadi. Tapi memang khusus buat mobil Maestro ini. Tapi memang nambah cakep sih gitu kan ada tambah gitu ya. Kalau nggak terlalu polos-polos amat. Nah, tadi udah bahas dari bagian belakang. Kalau kita lari ke mesin nih. Mesinnya sendiri ini apa yang dirubah, Mas? Kalau mesin mah ya kita cuma perapian aja. Kebetulan ya mesin ini nggak pernah rewel. Bandel aja. Ya di sini sama saya itu nggak pernah rewel gitu. Paling kalau misalnya di mesin itu kita ngilang-ngilangin yang rembes-rembes, ganti seal apa. Udah selanjutnya kalau mesin mah saya belum pernah bongkar dari awal. Saya pakai 2012 itu sampai sekarang saya belum pernah turun gearbox, belum pernah turun Dexel, belum pernah. Tuh ya asal pakai aja, yang penting cek air, cek oli, jalan. Alhamdulillah aman. Memang bener bandel sih ya mobilnya berarti ya. Kebetulan. Berarti bergantung dari usernya sendiri, pemakainya ya Mas ya. Iya. Nggak pernah makainya asal lah begitu loh guys. Karena terus terang aja mobil ini yang pakai cuma saya sendiri. Dari dulu. Nggak ada yang lain. Jadi memang keluhan apa, terus maunya mobil ini apa ya Mas sudah tahu gitu loh. Karena memang secara nggak langsung ya guys ya. Jadi secara nggak langsung itu mobil itu berasa kayak ada nyawanya gitu loh. Jadi kalau kitanya juga makainya semau kita feelnya nggak enak nih bawa mobil. Nanti pasti mobil kita tuh pasti ada yang mau rusak. Iya benar. Terus sendiri kadang ya ngasih tahu ke ownernya, oh gue nih lagi masalah nih gitu kan. Biasanya gitu sih memang. Kadang ya, percaya nggak percaya sih, kadang memang kayak gitu sih gitu loh. Emang iya. Iya sih. Kode mesin sendirinya apa sih Mas sebenarnya? Kode mesinnya itu F20 2000 cc. 2000 cc. Iya. Memang kalau 2000 cc ya cukup lah gitu ya kalau buat
tenaga sih ya kalau buat hari-harian mah cukup aja. Iya. Cukup aja. Kalau untuk ini sendiri nih, selain mesin, untuk pembuangan knalpot ada yang dirubah? Kalau dari exhaust kita udah full system. Full system. Dari header terus pipa knalpot kita pakai stainless full dari depan sampai belakang, ukuran 2,5 mili 2,5 inch. Jadi memang plong gitu ya, plong aja. Itu nggak boros tuh Mas ya, mobil kalau plong langsung gitu? Boros tuh tergantung kaki. Tergantung kaki. Malah sebenarnya kalau kita tahan-tahan malah boros kalau dibuat plong, jadi malah kenceng dapat ya. Kenceng mah enggak. Apa ya? Biar merdu aja suaranya. Karena udah pakai pipa stainless, suaranya agak beda, merdu dia. Lebih garing. Lebih garing. Bener. Iya sih guys. Jadi kalau mobil yang kira-kira ada untuk lubang pembuangannya itu kalau dirubah ya suaranya lebih enak sih gitu loh dibanding standar gitu. Kalau kan. urusan dari ganti knalpot boros itu tuh kakinya. Jadi feelingnya gini loh. Kayak kita ganti knalpot nih. Kita mau denger suaranya dong. Kita gas. Betul. Gasnya kayak mana? Kan kayak gitu. Kalau kita mau denger suara kita gas yang kencang. Iya sih. Kan pasti logikanya bensin pasti lebih boros. Karena kan RPM-nya juga tinggi akhirnya kan makanya. Nah, ngomong-ngomong gas nih kan. Mas, ini mobil ini pernah dibawa kemana aja Mas? Paling jauh tuh? Ya tempat saudara doang sih di Jakarta. Paling itu sebelum dulu masih sering dipakai kakek itu ya sering sih kalau ke Jakarta dari Lampung Jakarta PP itu sering dulu. Nggak pernah ada masalah malah itu ya? Aman ya berarti? Aman aja alhamdulillah. Dulu ya kondisinya ceper gini juga Mas? Enggak? Oh dulu masih standar. Cuman kalau misalnya udah pendek begini paling kendalanya di kapal. Oh iya ya. Karena kan karternya itu ada kemungkinan nyangkut tuh ya. Iya sih ya. Apalagi kalau kita mau nyebrang sendiri, waduh repot deh. Susah kalau ada ngarahin. Seenggaknya kalau ada temen kan kalau misalnya nyangkut ganjel atau dorong kan bisa. Kalau sendiri yang agak ribet gitu loh. Tapi selama ceper nih ya kayak gini nih fitment yang cakep nih ya. Dikatain jeper enggak sih ya. Jadi rata fender nih. Nah itu paling jauh kemana tuh? Kalau ini mobil ini terus terang aja jarang jalan. Jadi ya paling kalau ada acara di Bandar Lampung atau dari ya kemana-mana yang penting jalannya oke berangkat. Iya sih benar-benar. Nah malah kalau kita mesin udah ya kan. Kalau lari kita ke sektor ke interior nih. Interior aja juru Bang. Kalau interior saya udah ganti jok karena kan sebelumnya udah dilapis kulit ya. Kebetulan kalau saya kurang suka sama kulit. Jadi lebih ke kayaknya fabric lebih ya. ke ori aja deh gitu. Bentuknya kan kemudian fabric ya. Dapat jok ori masih bagus banget. Ya akhirnya saya ganti jok terus kayak ya perapian lah di dalam yang kayak frame itu kan pasti patah sih. Frame tengah itu frame AC itu pasti patah ya. Kita akal-akalin aja deh, dicor-cor fiber tuh, pokoknya akal-akalan si miskin mobil ini pokoknya. Diakalin tapi tetap jadi lebih keren ya. Ada fungsinya gitu kan, bukan ngakalin tapi malah jadinya error ya kan, kacau ya kan. Karena mobil ini sendiri tahun 93 malah dia udah sistemnya digital semua ya Pak ya. Kalau untuk AC dia digital, elektrik, jadi kayak dari jok juga udah elektrik. Udah elektrik. Elektriknya cuma naik turun aja tapi nggak sama semuanya, cuma naik turun relnya aja udah. Tapi ya tahun 93 itu udah lumayan canggih lah gitu loh. Ya. Kan? Semua digital karena kan tahun yang setelahnya adiknya mobil ini yang Silo malah bentuknya nggak digital lagi dia kompor kan? lagi. Pokoknya terakhir itu kalau yang Maestro yang 9091 itu dia kan AC-nya masih model kayak kompor itu putaran gitu. Nah terus yang keluar injeksi itu udah digital. Tapi generasi selanjutnya di Selo itu malah balik lagi ke kompor lagi. Mungkin banyak trouble ya, mungkin. Cuman mobil ini sendiri dari digital tuh aman malahnya sebenarnya pakai. Aman sih, aman. Masih fungsi semua. Dan kabarnya mobil ini juga
sebelum generasi terakhir ini 93 ada yang dia 4-wheel drive ya Pak ya? Iya, ada itu 4-wheel drive. Jarang ada tapi ya, jarang ada di sini. Karena mobil yang 4-wheel drive ini agak lucu sih. Biasanya kan dia memang 4-4-nya jalan, cuman kalau yang Maestro yang sebelumnya dia itu belakangnya bisa belok kan 4WS. gitu. Nah, itu 4WS. termasuk keren gitu loh. Terus malah hilang tapi kan gitu, nggak tahu kenapa itu. Apakah memang mobil itu jadinya ada banyak keluhan atau ngelihat kondisi Indonesia sendiri ya kan, yang nggak cocok lah sama 4-wheel drive itu sih. Terus mungkin pajaknya juga ya Pak ya? Nggak juga sih Mas, kalau 4-wheel drive kalau dipikir-pikir dengan ban belakang yang mepet begitu, kayaknya mau belok juga susah kali ya. Iya sih ya. Walaupun dia beloknya cuma sedikit ya, itu kayaknya susah. Soalnya kalau di standar itu. Iya sih. Standar. Bener-bener. Nah, ini kan konsepnya udah cakep nih ya, udah mantep. Project selanjutnya nih, apa yang pengen Mas nih dari mobil ini sendiri nih, ya kan, yang bakal ada dirubah lah gitu. Kedepannya mau gimanain lagi mobil ini? Oh, kalau untuk mobil ini ya, kalau secara dilihatnya aja sih ya paling gini-gini aja lah Mas. Maestro mau diapain sih, ya kan? Kayaknya mau diapain tetap aja beginilah. Ya. Kalau buat pelek kayaknya gua nggak ganti deh. Masih tetap senang kayak gini, merasa udah puas lah gitu. Karena selera, balik lagi ke selera. Balik lagi ke selera. Apakah nanti pengen di swap engine atau pengen kalau ada rezeki rencananya mau swap engine malah kebetulan di dalam ada, mudah-mudahan bisa lah direalisasikan. Ada rezeki jadi dirubah malah jadi lebih tenaga dapat, terus apa ya, estetika betul lebih keren lah ya, lebih mantap ya, benar itu guys. Jadi sebenarnya modifikasi itu sebenarnya nggak ada limit sih gitu loh. Jadi lo mau modif bagaimanapun tetap aja besok lo udah finish di bagian ini, pasti lo bagian ini belum finish. Iya gitu. benar. Jadi apa ya, ibaratnya kurang. Ada pengen ini pengen itu, jadi nambah terus. Jadi diri kita sendiri sih yang batasin, oh udah cukup lah segini dulu gitu. Yang ngeliat kemampuan sih, karena kalau kita terus pengen upgrade yang nggak ada batasnya gitu. Ada, lo mau habis duit berapa ya habis dulu. Habis bener itu bener emang. Jadi kita sendiri yang harus ngerem ya kan. Ya kalau untuk mobil ini sih sementara ya begini aja sih. Mau diapain juga bingung, mau diapain. Ya cuman ya udah cukup sih, udah keren gitu. Yang penting konsepnya kan mobil tua, yang penting satu rapi, yang satu bersih. Betul. Satu yang ketiga ceper. Udah keren. Iya. Udah. Terus yang ada kenyamanan juga dapat ya kan. Ya, itu memang harusnya kayak gitu guys. Ya, mobil itu dilihat enak, terus nyaman dapat. Ya, intinya itu sih. Apalagi ya, terus kan mobil ini Mas sudah pakai hampir kurang lebih 11 tahun. Ada nggak keinginan pengen ganti lah, karena udah lama lah, 11 tahun itu udah. Kalau dari orang-orang yang lain itu kan biasanya 3 tahun, 5 tahun udah ganti lah. Maksudnya sampai setia gini, dan ada nggak keinginan buat ganti gitu? Kalau ganti enggak, kalau mau beli lagi mungkin nambah gitu ya. Karena kalau saya mau jual mobil ini apa ya, harganya berapa sih Mas? Gitu. Nggak sesuai sama effort yang udah dikeluarin gitu loh dari awal. Makanya historinya banyak mobil ini karena nggak dijual tuh karena itu terlalu banyak effortnya. Kita ngurusin mobil ini dari bahan, dari full karat, dari full kropos, dari pokoknya bisa jalan doang lah ibaratnya. Sampai yang jadinya sekeren ini ya. Iya beginilah gitu loh. Iya sih ya, sebenarnya kalau mobil tua itu terus dipakai lama tuh bukan dari nilai dari harga mobilnya, tapi historisnya itu yang historisnya Mas, benar. Historis. Yang harus yang kayak berat untuk dilepas itu ya, itu benernya memang. Nah, ya kita kan udah bahas semuanya dari seluk-beluknya mobil ini, terus susah senengnya lah Mas pakai mobil ini ya kan. Nah, kita udah bahas semua. Kalau suka sama channel kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kami dapat buat video selanjutnya. Oke, gitu aja Mas. Makasih udah mau disempetin buat ngebahas mobil-mobil ini ya. Siap. Oke, see you.